Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uda Fitriani. Saya siswi di kelas 9 Sekolah Indonesia Jeddah. Kali ini saya mau membahas tentang APBN dan alokasi APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman tahu gak sih APBN itu apa? Ada yang belum tahu? Yuk kita bahas. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan Indonesia yang dirancang setiap tahun dengan tujuan untuk menjadi acuan agar penggunaan anggaran tersebut bisa sesuai rencana dan bisa dialokasikan sesuai dengan porsinya. Mau tahu lebih jelasnya? Jadi gini, APBN sendiri bisa dibandingkan seperti seorang ibu rumah tangga yang mendapat uang bulanan dari gaji suaminya. Lalu, dia harus mengalokasikan untuk membeli bahan makanan, biaya sekolah, biaya cicilan rumah, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus terencana agar keuangan keluarganya tidak kacau. Begitu juga dengan APBN kita. Kita harus merencanakannya dengan baik agar tidak kacau. Terus, teman-teman tahu gak berapa jumlah APBN tahun 2020 ini? Pada bulan September tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna DPR telah mengesahkan RUU APBN 2020 yang jumlahnya sebesar 2.540,4 triliun rupiah. Angka ini naik 3% dari APBN 2019 yang berjumlah 2.461 triliun rupiah. Gimana sih gambaran APBN kita beberapa tahun terakhir ini? Pada tahun 2016, APBN kita berjumlah 2.095 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2017 turun sedikit menjadi 2.080 triliun rupiah. Pada tahun 2018 dan 2019, APBN kita naik secara berturut-turut, yaitu menjadi 2.220 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 2.461 triliun rupiah pada tahun 2019. Anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2020 sebesar 2.540 triliun rupiah. Yang di dalamnya termasuk pendapatan negara kita yaitu sebesar 2.233 triliun rupiah. Wow, banyak juga ya pendapatan negara kita. Teman-teman tahu gak sih dari sektor mana saja sumber pendapatan negara kita? Pendapatan negara itu dapat dipahami sebagai penerimaan negara dari berbagai sumber pendapatan. Ada penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Nah, penerimaan sektor pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Salah satu contoh pajak dalam negeri yang gampang dijumpai di sekitar kita, seperti membeli makanan di restoran. Kalau kamu beli makanan di restoran nih, misalnya total kamu beli habis 90.000. Di struk tersebut ada PPN sebesar 10% alias 9.000 rupiah. Dan kamu harus membayar totalnya 99.000 rupiah. Kalau pendapatan pajak dari perdagangan internasional itu terbagi atas pendapatan biaya impor dan biaya ekspor. Contohnya kalau kamu beli barang impor, sepatu gitu misalnya. Nah, pas pembayaran itu nanti dijelasin kalau ada tambahan pajak yang harus dibayar. Ketika kamu membayar pajak saat membeli barang impor tersebut, maka akan masuk ke dalam kas negara. Selain dari pajak, ada pula nih penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, seperti pendapatan minyak bumi, pendapatan sektor perikanan, sektor mineral dan batu bara, hingga laba BUMN, perbankan maupun non-perbankan. Sumber pendapatan negara yang terakhir ialah penerimaan hibah. Hibah ini merupakan bantuan uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, atau bahkan badan usaha baik dari dalam dan luar negeri yang tidak mengikat. Banyak juga kan? Nah, itu tadi penjelasan tentang APBN.
Sekarang kita cek yuk berapa sih anggaran yang sudah dikeluarkan dari APBN untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari 800 triliun rupiah untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19, di mana dari data tersebut sebanyak 695,2 triliun rupiah merupakan alokasi dana yang berasal dari APBN. Menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana tersebut terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok kesehatan, misalnya untuk insentif tenaga medis, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, dan pembelian alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh para tenaga medis kita untuk bertempur melawan virus COVID-19 ini. Kelompok kedua yaitu jaring pengaman sosial atau social safety net. Contohnya seperti bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu, diskon tarif listrik, biaya kartu prakerja, dan lain sebagainya. Kelompok ketiga yaitu dukungan industri. Contohnya keringanan pajak dan pemberian kredit usaha rakyat. Dana-dana tersebut dikeluarkan supaya ekonomi nasional kita cepat pulih akibat dari pandemi COVID-19 ini. Itu tadi pembahasan tentang APBN dan alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Sekarang sudah tahu kan uang kita dalam hal penanganan COVID ini dialokasikan untuk apa saja? Jadi, ayo peduli APBN dengan memahaminya dan turut serta menjaganya. Ayo jaga uang kita. Sampai jumpa.